mereka pun membawa semua gadis-gadis tersebut, yang ternyata mereka semua akan dieksekusi mati. Yang lebih parahnya lagi nih guys, mereka dibariskan dan akan ditembak satu persatu. Namun, saat para tentara itu bersiap untuk menembak, tiba-tiba aliansi tentara Cina dan pejuang Korea pun datang untuk menyerang para tentara Jepang. Perang dan tembak-tembakan pun tak terhindarkan di sana. Beberapa gadis pun harus mati karena tertembak. Tapi Jungmin dan Yonghae berhasil selamat dan melarikan diri. Saat mereka lengah, tiba-tiba ada tentara Jepang yang menebaskan pedangnya ke kaki Jungmin. Beruntungnya ada tentara Korea yang menembak tentara Jepang tersebut. Mereka pun selamat dan akan diantar ke tempatnya masing-masing. Namun ternyata tentara Jepang tersebut belum mati dan menembak Jungmin. Tentara Korea yang mengetahui hal itu pun kembali menembak, namun terlambat karena Jungmin sudah tertembak di perutnya. Yonghae pun menangis sedih karena teman baiknya harus meninggal karena melindungi dirinya saat itu. Lalu scene berpindah pada tahun 1991 di suatu tempat persembahan di Korea. Terlihat ada seorang wanita muda yang dapat melihat masa lalu dan bisa melihat aura seseorang yang sudah tiada. Wanita tersebut bernama Eun Kyung, yang ternyata Eun Kyung ini adalah murid nenek peramal di sana. Beberapa waktu kemudian terlihat Eun Kyung melihat bapak-bapak yang sedang melihat putrinya mendoakan ayahnya yang sudah tiada. Ternyata selain bisa melihat arwah seseorang, Eun Kyung pun juga bisa berkomunikasi dengannya. 하얀색 윗도리에 옛날 장롱 안쪽 모서리에다가 곧 가셔야 된다고 말씀 좀 빨리 전해 버리기 전에 꼭 보래요. 아버지! Keesokan harinya terlihat nenek peramal dan Eun Kyung berkunjung ke rumah teman masa lalunya. Nenek tersebut ternyata pengrajin jimat seperti yang digunakan Jungmin di masa lalu. Tapi saat Eun Kyung melihat salah satu jimat tersebut, tiba-tiba Eun Kyung pun pingsan. Setelah bangun, ia pun bertanya kepada nenek pembuat jimat, "Benda apakah ini, Nek?" Lalu nenek itu menjawab kalau ini adalah jimat keberuntungan. Tapi Eun Kyung bercerita kalau ia melihat para gadis-gadis desa yang disiksa para tentara Jepang. Mendengar hal itu, nenek pembuat jimat pun merasa sedih. Dan siapakah sebenarnya nenek ini? Kita akan tahu nanti. Keesokan harinya terlihat Eun Kyung dan nenek peramal yang akan memulai ritual seperti biasanya. Namun kali ini nenek pembuat jimat tampak mengikuti ritual tersebut. Saat ritual dimulai, ternyata Eun Kyung telah kesurupan arwah Jungmin. Terlihat tatapan mata nenek pembuat jimat berhasil mendatangkan arwahnya Jungmin. Ternyata nenek pembuat jimat ini adalah Yonghae yang selamat dari masa penjajahan tersebut karena dilindungi oleh Jungmin. Jungmin pun bersyukur karena teman yang ia selamatkan ternyata masih menyimpan kenangannya bersama Yonghae. 내 혼자만은 나도 거의 니를 거다 놔도 내 마음은 차마 못 돌아왔다 정말. 네 불러주기만 해도 고맙대. Lalu scene ditutup dengan memperlihatkan Jungmin yang berjalan pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Ternyata ia telah ditunggu oleh orang tuanya di rumah yang nampak kebahagiaan di wajah mereka dan mereka pun berpelukan. Tapi sayangnya kebahagiaan mereka itu bukanlah di dunia nyata, melainkan di akhirat. Tamat. Begitulah alur cerita film ini. Semoga kalian bisa mudah memahami alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena video ini hanya sekedar untuk hiburan. See you the next video and goodbye.